Terima kasih. Kami serahkan pengajaran malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Segala doa yang kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan di antara kami. Amin. Amin. Baik teman-teman, malam hari ini kita mau bicara soal doa, ya. Tapi saya tidak mau mengajar kalian tentang berdoa. Ya, karena apa? Karena saya yakin anak Yud suka berdoa. Amin. Amin. Iya. Kalau anak Yud tidak suka berdoa, maka bertobatlah. Gitu. Ya. Karena apa? Karena saya yakin dan percaya bahwa kita sebagai tim pelayan, terutama tim Yud, dari awal kita sudah belajar tentang berdoa. Ya. Jadi semuanya kita harus jadi seorang pendoa apapun bagiannya. Ya, karena kalau kita bicara soal doa itu tidak berbicara tentang hanya tim doa, tetapi semua tim pelayan haruslah seorang pendoa. Itu. Ya. Jadi kalau kalian tidak suka berdoa, ya itu keterlaluan namanya. Ya, saya selalu mengatakan ini adalah persekutuan doa. Jelas. Bukan persekutuan fellowship atau main-main. Maka kalau engkau tidak suka berdoa, ya engkau harus belajar berdoa. Karena persekutuan doa bukan persekutuan fellowship. Kalau engkau hanya mengisi, kalau kita hanya mengisi semua acara ini dengan fellowship, maka ini menjadi berubah arah dan tujuan. Ya. Karena dari namanya persekutuan doa, ya harus dengan berdoa. Oke? Bukan berarti nggak boleh fellowship loh, yang boleh. Boleh-boleh saja. Ya, tetapi jangan pernah kita melupakan tujuan utama dari persekutuan doa. Nah, teman-teman, kitab Efesus, ya, kitab yang dituliskan oleh Paulus ketika dia di dalam penjara. Ya, bahkan di ayat yang satunya sudah dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan. Jadi ketika Paulus menulis surat ini, itu menarik karena dia kelihatannya ya. Karena kita nggak tahu pasti posisi dia itu lagi di mana, tapi ada kemungkinan besar memang dia lagi di penjara. Maka dia mengatakan, aku orang-orang yang dipenjarakan. Oke. Tetapi yang menarik di sini dikatakan orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Ya, jadi Paulus itu dia dipenjara kenapa? Karena Tuhan. Ya. Jadi dia dipenjara itu karena Tuhan, bukan karena dia melakukan hal-hal yang salah, bukan karena dia korupsi kayak zaman sekarang, gitu ya, bukan karena dia suka melakukan hal-hal yang jelek, enggak. Tetapi Paulus itu dipenjarakan karena Tuhan. Artinya dia dipenjara karena melakukan kebenaran. Itu. Nah, saya mau tanya di teman-teman youth, ada enggak yang mau dipenjara karena engkau melakukan hal yang benar? Gitu. Ya. Di penjara karena melakukan hal yang salah, ya sudah layak dan sepantasnya. Saya sering pelayanan penjara. Gitu. Ya, saya sering pelayanan penjara dan di sana mereka di penjara karena memang mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Tapi di penjara karena melakukan kebenaran, ini nggak gampang. Nggak gampang kan? Ya, jangankan di penjara, kita nggak salah dibilang salah aja sudah gitu. Langsung gitu sih. Ya.
apa? Iya. Ya nggak salah dibilang salah juga, kosong minta ampun, apalagi di penjara. Ya, mempertanggungjawabkan sesuatu yang tidak harus kita pertanggungjawabkan, kan gitu, ya kan? Ya, tapi masalahnya Yesus mengajarkan yang seperti itu, gimana ya? Karena Yesus itu di penjara, disalib, mati untuk sesuatu yang seharusnya tidak dipertanggungjawabkan. Dan Paulus mengikuti jejaknya loh. Gitu. Ya. Jadi kita sebagai tim pelayan, ini kita masuk ya dalam tim pelayan. Kalau kita mau belajar bagaimana menjadi seperti Yesus, bagaimana kita mengikuti teladan murid-murid Yesus, salah satunya adalah Paulus. Ya, teman-teman, kita harus melihat bahwa kita harus berani untuk mengambil sebuah resiko besar, yaitu apa? Bahkan ketika engkau benar, engkau tetap bisa dipersalahkan. Itu. Maka kita lihat nih di tim pelayan, suka dipersalahkan? Enggak, kok bener. Tapi kita lihat bagaimana respon Paulus ini yang menarik ya. Jadi respon Paulus itu di penjara. Jadi Paulus itu memang orangnya terlalu lantang, ya, orangnya terlalu berani. Betul begitu Ibu Daniela Stefani? Orangnya terlalu berani dia. Makanya dia ditangkap itu gara-gara bikin ribut. Jadi Paulus begitu, dia ditangkapnya gara-gara bikin ribut. Karena dia berani banget gitu ya, dia menentang, pokoknya semua yang salah-salah dia tentang gitu ya, dia ngomong gitu. Paulus Beni. Ya, itu. Jadi karena dia berani ngomong, akhirnya udah nih, daripada orang ini bikin rusuh, tangkapin aja, masukin penjara gitu lah. Sebenarnya Paulus begitu. Ya, makanya kalau kita berani ngomong sesuatu yang benar, ya harus berani bertanggung jawab. Itu. Nah, kita lihat bagaimana respon Paulus. Dia bisa mengatakan, aku orang dipenjarakan karena Tuhan. Ya, kenapa dia bisa mengatakan seperti itu? Dia menarik karena di satu perikop sebelumnya, yaitu di Efesus 5 bab yang ke-14 dan seterusnya, itu ada, ya itu judul perikopnya adalah yang bawa Alkitab. Kalau di sini nggak kelihatan judul perikopnya. Satu perikop bab Efesus bab 3, sorry. Efesus bab 3 ayat yang ke-14. Ya. Itu apa? Karena Paulus suka berdoa. Kenapa Paulus bisa meresponi sesuatu dengan positif? Biarpun dia sedang mengalami masa-masa yang sulit dan tidak menyenangkan dalam penjara, dia merasa tidak adil. Karena Paulus ini punya satu hubungan sama Tuhan. Nah, kalau kita bicara soal doa, itu kan kita bicara soal hubungan. Ya, kita bicara soal hubungan. Maka orang yang punya satu hubungan yang kuat dengan Tuhan, seharusnya hidupmu berubah. Engkau akan bisa meresponi segala sesuatu yang negatif dalam hidupmu menjadi sesuatu yang positif. Coba tim youth dan calon tim, ada calon tim di sini. Bagaimana kau meresponi hal-hal negatif yang terjadi dalam hidupmu? Ini permenungan ini, karena ini tim. Apakah kau bisa meresponi hal-hal yang negatif di dalam kehidupanmu seperti Paulus meresponi itu, yaitu dengan mengambil
sesuatu hal yang positif di dalam setiap kondisi. Dia lagi di penjara, tapi dia bisa menarik hal yang positif. Maka kenapa penting untuk kita betul-betul punya satu hubungan pribadi, satu hubungan pribadi lah yang sangat dekat, intim. Kalau ini dikatakan intim, dekat sekali dengan Tuhan. Karena apa? Karena dengan kita memiliki satu kedekatan dengan Tuhan, maka kita akan bisa meresponi hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita menjadi satu hal yang positif. Nah itu. Maka kalau disuruh ayo doa. Ya, kok diajak doa, ayo doa. Jangan bosan. Kenapa? Karena dengan berdoa kita mendekatkan diri menjalin relasi dengan Tuhan. Maka hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita bisa kita pandang menjadi hal yang positif. Justru Paulus bisa menjadi berkat, ya, walaupun dia sedang di dalam penjara. Nah ini loh. Mungkin teman-teman kadang lain kali pelayanan penjara nih. Siapa yang pernah pelayanan penjara? Aina mana? Portfolionya bagus. Portfolio. Teman-teman kalau pelayanan penjara itu kalian akan melihat sesuatu yang berbeda. Baru bulan Desember kemarin ya, saya pelayanan penjara. Ya, itu penjara cowok ya. Itu apa? Full band. Mereka full band. PO-nya full band. Jadi saya diiringi sama full band. Pemainnya siapa? Ya itu sahabat lapas. Kita nggak boleh bilang napi di sana. Jadi kita bilang sahabat lapas. Full band. Mereka dengan talenta mereka, dengan apa yang mereka punya, wah mereka main di situ. Jadi teman-teman, ketika saya masuk penjara, melayani di penjara itu, saya melihat, saya justru belajar satu hal ini. Orang kan nggak bebas, orangnya nggak bisa lihat dunia luar gitu ya, nggak bisa ngomong, nggak bisa lihat, nggak bisa fellowship kan gitu. Orang Ayu kan suka tuh fellowship, jalan-jalan, ntar lagi jalan-jalan gitu. Ya nanti punya Glory jalan-jalan lagi gitu. Jalan terus. Tuh. Ya. Mereka nggak bisa, tapi hidup mereka bahagia-bahagia. Bahkan waktu saya melayani di penjara perempuan, waktu kita KAG melayani di penjara perempuan waktu itu di Tangerang, ya, ada seorang perempuan orang Nigeria kok nggak salah. Ya dia sampai bilang, kan saya tanya, emang hukuman berapa tahun di sini? Dia narkoba, narkoba. Hukumannya berat di Indonesia. Narkoba itu hukumannya berat di Indonesia. Makanya jangan main-main dengan narkoba. Indonesia termasuk negara yang menghukum narkoba dengan berat. Ya. Kalau korupsi ringan. Ya nggak apa-apa, memang korupsi mah mau berapa T juga nggak apa-apa lah. Ya.
tanya perempuan ini, dia bilang puji Tuhan. Dia bilang puji Tuhan seumur hidup. Tapi dia bisa mengatakan puji Tuhan. Dia cerita bahwa awalnya saya nggak bisa terima loh. Saya nggak bisa terima. Saya merasa saya ditipu. Ya itu pengakuan dia ya, kita nggak tahu ya. Dan kadang-kadang kita percaya bahwa nggak ada maling teriak maling gitu. Ya, kalaupun dia merasa ditipu, kalaupun ya mungkin dia merasa ditipu, dia nggak bisa terima. Tapi dia bilang, ketika saya mengenal Tuhan, pelan-pelan saya bisa menerima. Itulah, dia nikmati saja kehidupannya di penjara. Seumur hidup nggak pernah keluar. Itu. Kenapa? Karena dia mengalami sesuatu. Dia mengenal Tuhan. Maka sebaiknya kita belajar ya. Orang yang seperti itu aja, kok bisa ya? Justru orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang sungguh-sungguh mengamalkan apa yang Tuhan perkatakan dalam kehidupannya. Dia mengenal Tuhan gak main-main. Dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan dia belajar di sana. Dia sungguh-sungguh punya hubungan sama Tuhan. Makanya banyak dari mereka itu justru mengatakan di penjara itu mereka jadi bisa merenung. Ada waktu. Enggak kayak kita ya. Sibuk. Enggak ada waktu. Enggak ada waktu, susah. Mau berdoa, pergi pagi pulang malam. Kapan doanya? Aduh. Sehingga itu seringkali dijadikan alasan untuk tidak berdoa. Jujur, ada yang begini. Aduh, capek kok. Sibuk. Ya semua orang juga sibuk. Iya. Semua orang sibuk. Cuma mau apa enggak kan itu aja. Iya dong. Mau apa enggak? Kalau mau, ya pasti dikasih waktu. Kok nggak mungkin? Oh sibuk-sibuk nonton Squid Game bisa. Squid Game 2 ya. Ada yang share di story-nya nonton Squid Game. Boleh nggak apa-apa, boleh. Bukan nggak boleh loh ya. Boleh. Boleh jadi bahan. Silakan nonton. Saya ambil tadi lupa. Saya juga nonton. Gitu. Ya. Jadi teman-teman ingat bahwa kenapa Paulus bisa begitu merespon positif terhadap hal yang negatif dalam hidupnya. Ya, karena kita melihat bahwa Paulus punya satu hubungan yang kuat sama Tuhan. Itu. Oke? Lalu hal yang menarik lagi adalah ayat
ayat 1 selanjutnya. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ya. Hidup kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil ternyata berpadanan dengan panggilan. Teman-teman merasa dipanggil apa enggak? Dipanggil Tuhan. Ya, dipanggil Tuhan. Jadi kita adalah orang-orang panggilan. Kita dipanggil Tuhan secara pribadi. Ya, kalau teman-teman kita bicara soal huge, ya teman-teman dipanggil secara pribadi. Ya, British. Ya, kalau teman-teman merasa teman-teman ada di komunitas ini, di youth ini, teman-teman sebenarnya dipanggil sama Tuhan secara pribadi. Ya, lah yang menarik adalah orang telah dipanggil sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, panggilan itu sebenarnya apa? Panggilan kita atau tujuan kita sebenarnya apa? Ya. Nah, teman-teman kita lihat kembali ke ayat yang sebelumnya tadi itu Paulus itu ya. Itu Paulus. Ayat terakhir aja nih, ayat terakhir lagi. Jadi bab 3 ayat yang ke 21. Iya. Apa? Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun temurun sampai selama-lamanya. Jadi kita ambil itu aja, satu ayat itu aja. Yaitu panggilan kita itu jelas. Yaitu untuk apa? Bagi dua. Bagi dua. Ujian. Ya, itu premis. Punchline. Jadi panggilannya adalah bagi dia. Kita harus menghadapi atau menanggapi panggilan itu. Maka ketika kita punya satu kedekatan pribadi, doa bersama dengan Tuhan, kita akan disadarkan betul akan panggilan kita. Karena ketika kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan apa kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dia bisa mengerti apa sebenarnya tujuan atau panggilan dia. Tujuannya jelas, untuk kemuliaan Tuhan. Amen. Jelas. Jadi kita nggak boleh lari dari tujuan itu. Maka ketika teman-teman dipanggil untuk melayani, ya, teman-teman harus selalu mengingat apa tujuan di dalam kehidupan kita. Selamat malam, Lima. Silakan duduk. Nggak bisa, nanti nutupin korupi. Ya. Jadi ternyata kedekatan dengan Tuhan itu betul-betul membuat Paulus selalu mengingat, bahkan dia bisa mengingatkan jemaatnya untuk selalu apa? Mengarah kepada tujuan panggilan. Banyak orang itu kehilangan tujuan panggilan hidup. Bukan hanya hilang, bahkan gak tahu. Maka banyak orang hidup semua mau iya kan gitu. Maka istilah
istilah zaman sekarang itu YOLO. You only live once. Ya, istilah YOLO itu kita kalau orang rohani melihatnya dari sisi rohani kan gitu. Tapi sebenarnya istilah YOLO itu ketika didengungkan pertama kali itu punya arti positif apa negatif? Ketika pertama kali didengungkan, alasannya negatif. YOLO itu pertama kali didengungkan itu alasannya negatif. Itu nggak tahu ya. Kamu, YOLO itu ketika didengungkan pertama kali itu kamu lakukan apapun deh, bebas. Yang penting karena hidup kita itu cuma satu kali. Kau mau beli apa, mau jalan-jalan kemana, kau mau ngapain, bebas. Itu YOLO. Jadi itu ajaran itu sebenarnya sesuatu yang negatif. Yang kita kalau kita kan orang rohani, jadi pikir positif. Wah, you only live once, jadi hidup harus bertobat kan gitu. Dan arahnya itu negatif. Dan banyak orang-orang dunia itu menangkap ini juga dengan negatif. Makanya orang kehilangan betul arah dan tujuannya. Teman-teman, jangan sampai tim pelayan itu seperti ini. Tim pelayan hilang arah dan tujuannya. Ngapain kalian pelayan? Iya, ngapain? Pelayanan kok marah-marah. Pelayanan kok pilih-pilih. Pelayanan kok banyak syarat. Term and condition. Saya melayani tapi term and conditionnya begini ya. Engkau kehilangan tujuanmu. Kenapa CS? Kalian itu jangan banyak alasan. Kalau mau melakukan, lakukan. Orang yang mulai kehilangan tujuannya, coba renungkan ya. Orang yang mulai banyak term and condition dan segala macam, coba renungkan. Bagaimana hubunganmu sama Tuhan? Ya, renungkan aja. Kalau engkau punya satu hubungan dekat sama Tuhan, kalau kamu melakukan apapun buat Tuhan, ya sama ketika kita jatuh cinta, ya apapun juga aku mau. Ya kalau putus cinta sakit rasanya. Kalau baru 3 bulan belum berasa.
tujuan panggilan dia. Dan saya berharap itu nggak terjadi di sini. Jangan sampai yang ini betul-betul kehilangan tujuan panggilan itu apa. Kembali lihat bagaimana hubunganmu sama Tuhan. Baik, renungkan. Perhitungan, banyak perhitungan. Saya kalau pergi pelayanan ke sini, ongkosnya berapa? Itu ada. Ini fakta di lapangan. Saya pernah meminta pelayanan satu orang pemain musik, bukan wedding, bukan orang KAG, bukan orang KAG luar biasa. Saya pernah minta pelayanan satu orang pemusik. Waktu itu memang pelayanannya agak jauh ya. Di mana? Di luar kota. Di luar kota waktu itu. Dan saya tanya sama dia, terus terang saya tanya, sis, kalian nggak kenal? Saya tanya, tanggal segini sampai tanggal segini kosong apa enggak? Kosong. Bisa. Oke. Ya udah. Kan gua pelayanan bisa? Bisa kan? Di belakang saya baru bilang, sorry, bayar sendiri. Bayar sendiri. Mereka nggak punya uang untuk bayarin kita tiket. Lu oke apa enggak? Oke. Selang 5 menit orangnya telepon lagi. Kok nggak bisa tanggal itu? Kira-kira gimana? Nggak gampang. Engkau betul-betul menyadari tujuan panggilanmu. Kalau engkau nggak benar-benar dekat sama Tuhan, nggak bisa. Makanya penting tim pelayan harus berdoa. Kalau kita nggak berdoa, aduh selesai sudah. Saya bersyukur kalau saya masih boleh melayani sampai detik ini. 20 tahun lebih saya melayani. Berkali-kali juga saya mempertanyakan sama Tuhan. Tuhan, benar nggak ini panggilan saya? Berkali-kali saya mempertanyakan sama Tuhan. Dan kalau sampai hari ini saya masih bisa bertahan, itu betul-betul kasih karunia Tuhan. Teman-teman nggak gampang. Teman-teman masih bekerja kantoran,
masih jadi budak korporat. Tapi kalian masih dapat penghasilan. Saya tidak punya penghasilan setelah itu. Dan saya sudah menjalani kehidupan seperti itu dari tahun 2007. Tahun lebih. Kalau saya tak banyak berdoa, selesai saya. Pasti saya berhenti, pasti saya menyerah. Ya, kalian masih diberkati dengan Tuhan, oleh Tuhan. Kalian masih punya penghasilan dan segala macam. Kalau kalian nggak pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan, terlalu. Jadi teman-teman jangan pernah kehilangan panggilan yang tujuan panggilan kita. Amin. Lalu di ayat yang selanjutnya, baru satu ayat saya bahas. Saya ayat sampai ayat 7 kan tadi kan? Oh, baru satu ayat. Ini ya. Menarik kan kalau bahas ayat itu. Ya. Ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, teman-teman terkasih, ternyata kedekatan Paulus kepada Tuhan itu membuat dia mengajarkan kepada orang lain, yaitu apa? Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, dan tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Artinya adalah kedekatan Paulus sama Tuhan itu mengubah karakter seorang Paulus. Karena saya percaya Paulus nggak mungkin dia mengajarkan seperti ini kalau dia nggak begitu. Paulus itu orangnya bukan orang yang omong kosong. Jadi kehidupan Paulus yang dekat sama Tuhan itu mengubah hidup dia. Karakternya berubah. Maka semakin dekat engkau sama Tuhan, semakin engkau banyak berdoa, seharusnya engkau semakin baik karakternya. Sudah PLB, youth, sudah self image, maka harusnya karaktermu berubah jadi lebih baik. Jangan malah makin hari makin dekat sama Tuhan malah makin nolok. Makin dekat sama Tuhan makin sombong. Nah, pasti ada sesuatu yang salah tuh. Semakin dekat sama Tuhan, semakin nggak bisa dikasih tahu. Semakin tidak taat. Semakin nggak setia. Itu hati-hati. Kehidupan kita bersama dengan Tuhan itu akan mengubah karakter-karakter kita. Pelan itu akan diubah. Yuk tim cek. Bagaimana karaktermu hari ini? Teman-teman yuk yang udah pelayanan belasan tahun, sudah ada yang belasan tahun. Karaktermu berubah nggak? Kalau karaktermu
berubah, itu tanda-tanda besar. Kita sebagai pelayan, tapi hidup kita nggak berkarakter. Oke, jadi yuk cek ya, cek dan dicek malam ini. Apakah kita semakin lemah lembut, sabar, terus apa katanya tadi? Rendah hati, dan mau menunjukkan kasih dalam hal yang saling membantu. Oke, ikut Tuhan tuh gak gampang loh. Melayani Tuhan apalagi ikut aja gak gampang, apalagi engkau memilih untuk melayani. Gitu. Karena memilih melayani itu kan keputusan sendiri kan. Iya dong. Ada yang merasa dipaksa? Apakah ada yang merasa dipaksa? Karena Koko Baby suka memaksa. Melayani kan keputusan sendiri, maka tanggung jawablah sendiri. Bertanggung jawablah. Ya, kita perlu mempertanggungjawabkan karakter kita. Itu ibadah Tuhan. Karena karakter Tuhan jelas. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelembutan, sabaran, apa? Penguasaan diri, kebaikan, keadilan. Apa lagi? Itu. Sudah belum? Teman-teman begini. Kalau engkau mau menjadi seorang pendoa, kau berdoa buat orang, kau mau melayani orang, tapi kehidupan kita gak berubah. Yang ada bukan jadi berkat, tapi malah jadi batu sandungan buat orang lain. Itu. Saya ingat dulu ada satu orang yang, jadi satu orang ini cukup dekat dengan satu orang yang pelayanannya luar biasa. Jadi dia punya teman dekat. Nah, si A ini itu pelayanannya sungguh luar biasa. Dia pelayanan dengan luar biasa. Apalagi karunia-nya, wah karunia-nya dahsyat. Nah, satu ketika saya sempat tanya lagi, kok gak ajak temanmu itu kenal Kristus? Ya, kok gak ajak temanmu? Karena temannya itu orang Buddha, tapi mereka sangat dekat. Kamu pelayanan seperti ini, kok nggak ajak dia kenal Tuhan, gitu, kenal Kristus? Dan orang ini bilang begini, susah. Kenapa? Karena buat dia, jadi cara pandang temannya ini yang Buddha ini, kalau kamu sudah ikut Tuhan, hidupmu harus berubah. Kalau ada satu kesalahan aja, itu gagal. Buat dia itu fail. Wih, pikir-pikir berat betul ya. Kita pelayanan keren, terus tiba-tiba di luar marah-marah, fail.
Makanya dia bilang temannya ini nggak mau. Teman-teman hati-hati, di luar banyak orang begitu. Ini fakta. Orang tahu kamu pelayanan. Orang tahu pelayanan. Sekali aja kamu gagal, fail buat mereka. Itu akan jadi bahan omongan. Lu ikut Tuhan kok begitu? Kita macam udah jadi malaikat aja. Tetapi teman-teman, tunjukkanlah perubahan-perubahan itu. Banyak orang melayani bertahun-tahun. Ini Reina dari Sita. Disita aja. Banyak orang sudah melayani bertahun-tahun, tapi hidupnya tidak berubah. Ya. Jadi kalau kata teman saya itu walk the talk. Walk the talk. Jalani apa yang kamu ngomong. Walk the talk. Do your work lebih bagus. Do your work. Ya, maka teman-teman sekali lagi kita lihat bagaimana perkembangan kita selama ini. Ketika engkau betul-betul punya satu hubungan atau relasi kuat sama Tuhan, maka hidupmu pasti berubah. Amen. Nah, baru setelah itu ayat ketiganya, baru ayat ketiga. Baru setelah itu ayat ketiganya, Paulus mengatakan gini, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan sejahtera. Nah, teman-teman, saya tuh lebih suka mengatakan bukan kesatuan hati, tapi lebih kepada kesatuan roh. Itu. Kesatuan hati itu kalau kalian suka jalan-jalan bareng, makan bareng, nonton film bareng, kongko, ditol, itu kalian akan bisa lewati. Karena apa? Kamu sering komunikasi sama mereka. Itu yang namanya bonding. Yang namanya bonding. Sering bareng sahabatan udah belasan tahun, udah 20-an tahun kau sahabatan. Nah, itu kamu akan bisa untuk satu hati. Nggak ngomong karena kita tertipu, maksudnya dia baru tahu. Kita ngomongnya dengan ngerti. Itu. Tapi kesatuan roh itu nggak mungkin bisa tercapai kalau kita nggak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Allah adalah roh, maka kesatuan roh itu baru bisa tercapai ketika kita sering mengalami pengalaman di dalam roh bersama-sama. Yaitu lewat doa. Maka teman-teman, sebuah komunitas rohani atau sebuah persekutuan doa, kalau kita jarang berdoa bersama, wajar terjadi perpecahan yang luar biasa. Pecah belahnya ada.
banyak doa aja masih bisa pecah. Ada sama dalam sini komitmen boleh. Apalagi kita jarang berdoa. Tuh, komunitas yang suka berdoa aja masih bisa pecah. Paulus sama Barnabas percaya mereka pendoa-pendoa luar biasa. Dua-duanya murid Yesus. Pecah kan? Pecah. Apalagi kita ya nggak pernah doa bareng susahnya minta ampun. Datang komunitas aja nggak mau. Iya, datang komunitas aja nggak mau. Tapi mau pelayanan di komunitas dengan dahsyat dan luar biasa. Siapa sih? Nggak ada rumusnya. Itu kan ngomongin orang lain. Oh iya. Iya. Jangan datang hari ini lah pokoknya. Bagus ini bisa diambil. Makanya ini kan satu komunitas ya. Kumpul bareng, berdoa. Jangan cuma datang waktu pelayanan aja. Kalau datang cuma waktu buat pelayanan doang, aduh, menyedihkan. Teman-teman, ayo kita mulai untuk jaga. Maka Paulus mengatakan apa? Berusahalah memelihara kesatuan. Jadi kesatuan roh itu harus diusahakan. Nggak bisa ujuk-ujuk datang gitu, nggak bisa. Hati yang sudah mendekatkan diri sama Tuhan, ya, karakternya berubah. Maka dia mulai timbul kerinduan untuk bersatu, mengasihi. Itu. Ya makanya kan ini menarik nih kalau kita mau bahas ya. Makanya karena itu ayat 2-nya dulu. Ada perubahan dalam kehidupan, bergiat-giat dikatakan dan berusahalah. Dan berusahalah hidup memelihara kesatuan oleh ikatan damai sejahtera. Gitu. Jadi ketika kehidupan kita mulai berubah, ada buah roh ya dalam kehidupan kita, maka itu baru timbul satu kerinduan. Aduh saya rindu. Ya, ayo kita berdoa bersama, ayo kita sama-sama yuk. Ya, kalau enggak ada kerinduan itu. Ya, makanya banyak orang pelayanan capek. Karena capek. Belum mau mundur. Ayo dibangun, berusaha lakukan sesuatu, bangun relasi. Teman-teman, saya percaya kalau tim youth ini solid, maka apapun yang Tuhan percayakan akan terjadi luar biasa.
saya pernah cerita ada satu SDR di Lampung waktu itu, ya, di Lampung. Sepanjang saya melayani SDR, sejak dari peserta jadi peserta sampai saya melayani SDR, sampai saya melayani pencurahan Roh Kudus, saya nggak pernah melihat 100% umat mengalami sesuatu. Nggak pernah saya lihat. Baru di situ. Kemudian kalau ada event, retret ya, SDR lah, LB lah, apapun LPP, 100% ngalamin sesuatu umatnya? Enggak dong. Pasti ada sebagian yang mengalami, sebagian Enggak. biasa-biasa aja. Atau nggak ada apa-apa, betul? Tapi di situ saya melihat kasih Tuhan penuh luar biasa. Saya tahu perjuangan mereka itu seperti apa. PD ini punya masalah secara eksternal. Dia punya masalah secara eksternal PD ini. Karena masalah eksternal ini membuat tim di dalamnya solid luar biasa. Ini serius, ya. Jadi mereka punya masalah eksternal. Jadi tim mereka itu dulu banyak, terus pecah. Ya, tim mereka dulu banyak terus pecah, dan pecahannya ini menimbulkan masalah di internal. Gitu, ya. Akhirnya apa? Orang-orang yang tersisa yang di dalam ini, akhirnya apa? Karena ini masalahnya internal, eksternal, ya. Akhirnya mereka sulit, mereka bergandengan tangan, mereka berdoa, bahkan mau bikin SDR saja itu ditolak. Kenapa? Karena ada karena SHDR itu adalah acara karismatik. Itu adalah acara karismatik. Sedangkan mereka tidak di bawah karismatik. Itu. Jadi mereka hanya merubah namanya. Mereka rubah bahannya tetap bahan SDR, tapi mereka mengubah namanya jadi Rehab, Retret Hidup Baru. Nama PD mereka berubah. Yang tadinya adalah PD kakak, karena ada kakaknya itu mereka dilarang. Akhirnya mereka hanya menulis PD saja. Ya, PD di bawah paroki, tanpa ada embel-embel karismatik. Mereka sulit sekali. Tapi justru di dalam kesulitan ini, mereka betul-betul berdoa. Mereka kumpul doa bareng. Ya, waktu itu mereka kumpul doa bareng. Mereka suka PW bareng. Dan teman-teman tahu, aduh gila. Ya. Ketika saya datang ke sana untuk pengarahan tim, ya 1 hari sebelumnya saya selalu pengarahan tim. Hujan ya? Hujan. Wah, enggak. Ya. Itu ketika pengarahan tim, mereka menyerahkan semua sama Tuhan. Ya. Saya pun nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi saya melihat luar biasa. Dari sesi 1 sampai sesi terakhir, Tuhan bekerja luar biasa. Kenapa
Kenapa saya bisa bilang mengatakan 100% mereka kena? Mereka tidak kena hanya di sesi 5 atau pencurahan Roh Kudus. Ya. Tapi mulai dari sesi 1 sampai sesi 7 itu mereka bergantian. Bahkan saya ingat ada satu orang anak muda dari sesi awal pendahuluan sampai sesi 4 kerjanya main handphone, nggak perhatiin satu pengajaran itu. Anak muda Gen Z, nah Gen Z ini emang susah. Anak muda Gen Z nggak dengerin satu sesi pun, yang nggak dengerin. Waktu sesi pencurahan Roh Kudus dia baru kena. Ya. Kenapa dia nggak dengerin? Karena dia ikut retret ini mungkin agak-agak terpaksa. Karena bapak maknya jadi panitia. Gitu. Jadi dia nggak mau, waduh dia cuat. Tapi di sesi 5 dia nggak tahan. Hadirat Allah luar biasa. Hadirat Allah luar biasa sampai dia nangis itu, karena dia nangisnya itu nggak berani keluar ya. Jadi dia nangis itu sambil lihat tembok. Karena dia malu sama orang tuanya. Akhirnya dia balik badan di tembok itu nangis kejer. Dan dari kesaksian sampai dengan hari ini banyak sekali pertobatan terjadi. Selesai sesi 5 waktu itu kita evaluasi tim. Saya mengatakan sama mereka, terus terang, ya saya bilang, ini bukan karena saya yang bawa pencurahan Roh Kudus, bukan. Tapi saya merasa sangat di backup dari sejak awal. Tim ini sangat solid, sangat solid. Sehingga kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Itu sudah satu roh. Ini teman-teman bayangin ya, kalau nanti kan kalian mau bikin SDR, teman-teman coba kalian solid, banyak berdoa, itu apa? Usahakan kesatuan roh itu. Maka kita akan lihat SDR kalian seperti apa. Saya suka memberikan tantangan. Cukup kita bahas 3 ayat aja. Kalau bahas selanjutnya, tapi yang penting adalah poin-poinnya jelas. Kenapa kita perlu berdoa secara pribadi? Dengan mengalami satu pengalaman bersama dengan Tuhan, kita akan bisa melihat sesuatu yang negatif jadi positif. Lalu hal yang kedua, itu ketiga. Kedua adalah kita tidak lupa akan tujuan panggilan. Dan yang ketiga baru ada perubahan karakter. Maka ketika perubahan karakter itu terbentuk, baru punya kerinduan untuk mengusahakan kesatuan. Kalau enggak, ya
engkau akan jadi pemecah. Karena banyak kan orang-orang yang suka memecah belah. Karena karakternya tidak bertumbuh. Bukannya jadi pemersatu, justru kita bisa jadi dua-duanya. Tinggal pilih mau yang mana. Mau jadi pemecah atau pemecah. Oke. So 4 hal ya malam ini, teman-teman, berhubungan dengan doa dan kesatuan hati, kesatuan roh. Dan satu kesatuan roh yang kesatuan adalah yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Oke. Teman-teman, sebenarnya ayat ini berbicara tentang gereja. Kalau diteruskan, ada satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ya. Itu berbicara tentang gereja. Cuma kita merenungkan dalam kelompok yang lebih kecil, yaitu kelompok komunitas. Ya, itu gereja universal, satu iman, satu baptisan, satu roh. Oke, mari kita berdoa. Siapa yang mau? Ayo. Kok bisa luar? Tadi laku apa? Boleh? Itu aja. Ya, sambil review persiapkan ya. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Selamat malam Bapak, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Bapak, terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh belajar. Kami belajar daripada Paulus, seorang hamba-Mu yang luar biasa. Sekalipun di dalam kesesakan, di dalam kehidupannya, saat dia mengalami masa-masa yang sulit, dia tetap mendekatkan diri kepada. Dia tidak tawar hati. Dia tidak kering, tapi dia tetap menyerahkan seluruh kehidupannya kepada. Dia tetap berusaha untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan malam hari ini kita belajar bahwa sesungguhnya kalau mungkin kami lupa, kalau mungkin kami sudah mengalami masa-masa yang kering dalam kehidupan kami, terutama kami tim yang melayani di tempat ini, Tuhan ingatkan kami kembali akan tujuan daripada panggilan-Mu bagi setiap kami masing-masing. Mungkin kami sudah lupa karena terlalu banyak kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kami. Kalau mungkin malam hari ini kami menyadari bahwa hidup kami kok gak berubah ya. Kami sudah mengenal Engkau, kami sudah berusaha, kami sudah mendengarkan firman. Tapi kenapa hidup kami masih tetap seperti ini? Maka malam hari ini Tuhan, kembali Kau boleh mengingatkan kami
Biarlah malam hari ini biarlah Tuhan malam hari ini kami boleh sungguh-sungguh kembali menyadari betapa Engkau Allah yang memanggil nama kami secara pribadi. Engkau meletakkan setiap tujuan-tujuan dalam kehidupan kami. Terutama tujuan Engkau memanggil setiap kami Tuhan dalam pelayanan ini, di dalam komunitas ini, dalam hidup ini. Dan biarlah ajar kami agar kami boleh memelihara kesatuan roh. Kalau mungkin seringkali kami tidak berdoa, kami seringkali tidak lagi menjalin hubungan dengan Engkau, kami terlalu sibuk. Dan di dalam komunitas ini pun kami bukan komunitas yang berdoa. Kami hanya melakukan segala sesuatunya dengan kekuatan kami sendiri. Maka malam hari ini ajar kami, kembalikan kerinduan itu kepada kami, agar kami boleh mengejar Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Teman-teman, mari renungkan kehidupanmu saat ini. Kalau engkau sungguh-sungguh rindu kembali kepada Tuhan, kalau kau sungguh-sungguh rindu dipulihkan malam hari ini, datang di hadapan Tuhan. Datang di hadapan Tuhan sungguh-sungguh dan nyanyikan pujian ini dengan senang hati bersama-sama. Dekat